semuanya yang berada di rumah. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya karena kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh bertemu untuk bersukacita di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita pujikan pujian yang pertama, seperti wanita yang mengurapi. Kehidupannya ya Tuhan Yesus. Kalau ada saudara kami yang sakit Tuhan,
ya Tuhan, dan yang sakit ya Tuhan, dan yang susah Tuhan Kau hiburkan ya Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap bersuka cita bersama Engkau ya Tuhan Yesus, meskipun keadaan pandemi ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Biarlah kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Biarlah kami tetap bersuka cita bersama Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau ajarkan kami untuk mengerti ya Bapa, mengerti akan rencana-rencanamu yang indah buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ajarku mengerti ya Tuhan untuk segala rencana yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu.
Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa Tuhan mempunyai rencana dan rancangan yang indah buat kita semua. Meskipun kelihatannya kondisinya seperti ini Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah kita tetap percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita begitu indah, begitu besar buat kita semuanya. Haleluya. Biarlah rencana Tuhan terjadi bagi kita. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua
setiap rencana yang sudah Engkau berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau lah segalanya buat kami ya Bapa. Seperti pujian yang akan kami naikkan, Engkau lah segalanya. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat rencana-Mu indah bagiku,
syukur ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau layak ya Tuhan untuk dipermuliakan ya Bapa. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk diagungkan ya Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, buat pemeliharaanmu Tuhan, buat keselamatan yang sudah Engkau sediakan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau tanam setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang beribadah online Tuhan di rumah masing-masing Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali lagi bersama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita percaya kepada Tuhan, kita yakin kepada Tuhan, hidup kita adalah berkemenangan. Hari ini kita akan melihat Yosua pasal 7 dan pasal 8 tentang kemenangan atas Ai. Saudara, Ai adalah satu kota. Ai adalah satu kota di negeri Kanaan. Nah, ini adalah kota yang kedua yang dibinasakan setelah Yeriko. Jadi pada waktu bangsa Israel masuk ke kota Kanaan, ke negeri Kanaan, dia mengalahkan Yeriko. Dan kota yang kedua adalah kota Ai. Ai itu tidak lebih besar dari Yeriko, bahkan lebih kecil. Letaknya di antara Bet Awen dan Betel. Nah, kalau saudara lihat, ini gambar peta yang saya kasih lingkaran. Nah, saudara yang kasih saya lingkaran ini, itu adalah Ai. Nah, di situ ada Betel dan juga di situ ada Bet Awen, saudara. Nah, jadi letak kota Ai itu di antara Bet Awen dengan Betel. Nah, Bet Awen, Awen itu sebetulnya artinya kejahatan, awon ya. Bet Awen itu artinya rumah kejahatan atau rumah sia-sia. Sedangkan Betel adalah rumah Allah. Jadi Ai itu posisinya letaknya di antara Bet Awen dengan Betel. Betel lalu Bet Awen itu Ai. Ai itu artinya reruntuhan, puing-puing. Saudara, puing-puing. Kalau orang hidup sebagaikan puing-puing itu saudara, itu orang udah sisa. Berarti udah sisa-sisa, udah puing-puing, udah ya seperti puing-puing saja, saudara. Itu yang ada. Nah, Betel rumah Tuhan. Bet Awen rumah kejahatan. Orang yang hanya di tengah-tengah hidupnya, tidak di Betel, tidak di Bet Awen, saudara, orang itu hanya puing-puing. Kalau di Bet Awen, itu habis. Tapi kalau di Betel, itu bersama dengan Tuhan. Seperti Tuhan berkata di Wahyu kepada jemaat di Laodikia, kamu tidak panas, juga kamu tidak dingin. Kalau panas, ya panas. Kalau dingin, ya dingin. Kalau suam-suam di tengah-tengah, itu namanya Tuhan akan muntahkan. Itu puing-puing namanya. Saudara, jangan kita hidup seperti Ai. Di tengah-tengah, puing-puing. Nah, Ai dihancurkan. Yeriko, kota yang besar, dihancurkan Tuhan. Ai juga harus dihancurkan. Tetapi sayang, Yosua kalah dalam peperangan dengan Ai yang pertama. Dia hidup di dalam puing-puing. Ini yang menjadi problem. Sebab apa? Sebab ada seorang yang namanya Akan. Dia mencuri akan harta atau barang jarahan itu. Saudara, kalau saudara baca kitab Yosua dan bangsa Israel dan bangsa Ai, Yosua dengan Ai, maka kisah ini tertulis dalam 2 pasal, yaitu pasal 7 dan pasal 8.
Pasal 7 menceritakan tentang kekalahan Yosua. Pasal 8 menceritakan tentang kemenangan Yosua. Saya perhatikan ini mirip dengan surat Roma, saudara. Surat Roma itu pasal 7 itu tentang kekalahan, saudara. Tentang kekalahan melawan daging. Sehingga Paulus mengatakan di sini, aku manusia celaka. Aku orang yang celaka. Yang kuingini berbuat baik, ternyata yang jahat yang muncul. Tetapi di dalam pasal yang ke-8, Paulus mengatakan tidak ada penghukuman lagi di dalam Kristus Yesus. Bahkan dia berkata kita menang lebih dari pemenang. Nah, saudara, itu yang ada. Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu pasal 8. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Allah ada di pihak Yosua, siapa lawan Yosua? Jika Allah ada di pihak saudara, siapa yang melawan saudara? Saudara adalah pemenang. Sebab apa? Sebab ada Allah yang ada. Nah, Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Saudaraku, dosa masih ada. Masih ada. Kita lihat masih ada dosa di dunia ini, saudara. Sifat daging masih ada yang akan menentang saudara, yang akan menentang kita, sifat daging. Tetapi jika ada Tuhan, ada perbedaan. Walaupun ada dosa, walaupun ada daging, jika ada Tuhan, ada perbedaan. Sebab kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Saudaraku, teks ini menjadi penghiburan bagi orang yang susah, bagi orang yang sakit, bagi orang yang membutuhkan. Kalau saudara lagi susah gara-gara pandemi, saudara lagi sedih gara-gara semua usaha, saudara baca ayat ini baik-baik dan renungkan. Jika Allah di pihak saudara, siapa lawan saudara? Ketika Melanchthon sakit, Melanchthon itu temannya Martin Luther. Itu pada abad 16, saudara. Waktu dia sakit keras, dia berkata, bacakan ayat ini. Bacakan Roma 8:31, bacakan. Waktu dia bacakan, iya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Termasuk penyakit juga. Tuhan adalah pembela orang percaya. Saudara, kalau saudara percaya, maka Tuhan adalah pembela. Saudaraku, kalau saya baca Alkitab tentang Rasul Paulus, kadang saya lihat, saudara, saya merasa Rasul Paulus itu orang hebat, orang gagah. Tetapi setelah saya perhatikan baca, ternyata Rasul Paulus orang biasa, bukan orang gagah, bukan orang hebat. Dia hebat karena ada Tuhan besertanya, dia hebat karena disertai oleh Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara baca, ia gagah, rasa-rasanya Paulus itu tidak takut sama apapun. Dia berani. Saudara, sebenarnya tidak. Paulus itu orang biasa, bahkan takut akan bahaya. Tetapi karena Tuhan beserta dengannya, dia menjadi gagah. Saudaraku, ia suka minta bantuan doa karena dia tidak berdaya. Kadang-kadang dia berkata, tolong bantuin doa saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Ketika ia ditinggalkan oleh temannya, ia kesal, saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-16, kalau kita baca, ini ungkapan Paulus pada waktu dia diperhadapkan kepada orang-orang, kepada mungkin prajurit atau polisi lah, kira-kira begitu. 2 Timotius 4:16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Ini di pengadilan ya. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Saudara, Paulus mengatakan semuanya meninggalkan aku. 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Saudara, Paulus ditinggalkan sendiri. Ya, dia ngerasa aku kok jadi sendirian, nggak ada teman. Saudara, ini menunjukkan ketidakberdayaan Paulus. Tetapi dalam ketidakberdayaan,
Itulah kekuatan orang Kristen. Di mana letaknya kekuatan saudara, kekuatan kita dalam ketidakberdayaan. Ketika kita tidak berdaya, kita memegang Tuhan. Kita berkata, Tuhan, maka kita jadi kuat, saudara. Kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau mendengar kesaksiannya Paulus hebat, saudara. Dia dirajam, didera. Dirajam itu hampir mati, saudara. Didera itu dicambuk sampai 2 kali 39, saudara. Diperhadapkan dengan, dia maksudnya 2 kali cambukan. Lalu diperhadapkan dengan binatang buas. Dipenjara beberapa kali, kelaparan, karam kapar, bertelanjang, kedinginan. Tetapi ia bisa menghadapinya. Bahkan akhirnya dia mati, dipancung kepalanya. Hebat. Tetapi bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Dalam kelemahanku, itulah kekuatanku, katanya, saudara. Itu yang ada. Jadi hebat kita, gagah kita, menang kita, bukan karena saudara gagah, bukan karena saudara hebat, tetapi karena Tuhan Yesus. Itu yang ada. Jadi saudaraku, Tuhan itulah yang memberikan kepada kita kemenangan. Ibrani 13 ayat yang kelima Tuhan bicara, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Saudara, ayat ini jelas, kuat. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi saudara, kalau Tuhan meninggalkan Yosua, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan meninggalkan sesuatu, ada sebabnya. Biasanya dosa, sebab Tuhan tidak mau bersekutu dengan dosa. Tuhan tidak mau berkumpul dengan dosa. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak mau. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, katanya. Saudaraku, Tuhan bukan seperti Daud yang membiarkan Uria berada di garis depan. Kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 11 ayat 15, betapa pengecutnya Daud. Daud itu saudara gagah melawan Goliat, hebat. Tapi waktu dosa, dia ada dosa. Dia menjadi orang yang pengecut. Waktu Daud tidak ada dosa, saudara, hidup benar. Dia menjadi orang gagah. Dia gagah sekali. Masih muda waktu itu. Kira-kira mungkin 15 tahunan saudara, masih muda. Tetapi dia berani melawan pendekar besar namanya Goliat, raksasa itu. Dia dengan ketepel, dengan ali-ali dihantam itu Goliat dan mati, saudara. Si anak muda remaja ini. Tetapi saudara, pada waktu Daud ada dosa dengan Batseba, dia bertindak seperti orang pengecut. Seperti orang yang tidak punya Tuhan. Sampai Tuhan malu karena dia mempermalukannya, saudara. Dia buat apa, saudara? Dia takut ketahuan. Istrinya Uria tidur dengan dia. Lalu kemudian dia buat apa, saudara? Dia lakukan, Uria itu disuruh maju ke medan perang. Dia bicara sama Panglima Yoab. Suruh Uria itu, suami dari Batseba, maju di medan perang. Setelah waktu mereka berperang, waktu musuh mengepung, tinggalkan lari biar dia sendirian. Biar dia mati. Oh, ngeri saudara, keji. Itu Daud saudara. Tapi Tuhan bukan Daud. Tuhan tidak akan melakukan seperti itu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian menghadapi banyak hal. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara sendirian di dalam melakukan banyak hal. Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendirian. Sebab Tuhan akan menolong saudara. Jika kita disuruh mengerjakan yang kita tidak dapat lakukan, maka Tuhan akan memberi kekuatan. Kalau saudara mengerjakan sesuatu yang saudara tidak bisa kerjakan, saudara akan melakukan sesuatu. Ulangan 33 ayat 25. Ulangan 33 ayat 25. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatanmu. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. As your days, so shall your strength be. Sebagaimana hari-harimu, demikianlah kekuatanmu. Atau dikatakan di dalam hari-harimu,
Biar kamu mengalami kekuatan. Nah, itu yang ada, saudara. Biar setiap hari saudara ngalamin kuat. Hari ini saudara kuat, besok saudara kuat. Seterusnya saudara kuat. Setiap hari, hari demi hari, tetap kuat. Karena Tuhan yang menguatkan saudara. Dia menguatkan saudara. Dan dia ada dan dia tidak tinggalkan saudara. Meskipun seluruh dunia melawanmu, meskipun seluruh dunia melawan saudara, saudara bisa menghadapinya. Bahkan maut sekalipun tidak sanggup melawannya. Karena saudara pun dengan gagah bisa berkata, hai maut, di manakah kekuatanmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Berani sekali saudara. Sebab saudara tidak ada salah. Saudara, walaupun langit digulung, bumi berpindah tempat, tak akan bisa menggoncangkan tangan Tuhan yang memegang saudara. Mazmur 46 ayat 1 sampai 4. Mazmur 46 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan dari Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sekalipun apapun, gunung meletus, banjir, penyakit, Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Saudara, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Penolong dalam kesesakan. Itu Mazmur mengatakan. Kita kembali ke masalah Yosua melawan Ai. Mengapa kalah? Problem. Yosua kalah perang melawan Ai. Kalah. Baru saja menang melawan Yeriko, sekarang kalah. Dan kalah itu menyakitkan, saudara. Kalau orang kalah itu menyakitkan, saudara bisa melihat bagaimana menyakitkan dan menyedihkan. Sehingga Yosua menangis di hadapan Tuhan. Dia merobek bajunya. Dia menaruh abu di atas kepalanya. Dia berkabung. Kalah itu menyakitkan. Kalau orang gagal, saudara, kalah. Dia menyakitkan. Kalau orang rugi, itu juga menyakitkan. Rugi, kalah, gagal, itu menyakitkan. Mengapa? Padahal kalau saudara lihat Ai itu lebih lemah dari Yeriko. Nah, seringkali orang jatuh bukan terhadap yang kuat, bahkan terhadap yang lemah. Seringkali orang tersandung bukan dengan batu yang besar, tapi dengan kerikil yang kecil. Seringkali saudara orang ngalamin itu. Dia menghindari batu besar, tapi ada kerikil yang kecil dan dia jatuh. Tetapi kita ngerti dan kita lihat dan kita tidak mau jatuh. Akibat kekalahan itu apa? Bangsa Israel berduka cita. 7 ayat yang ke-6, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Yosua datang, lalu dia sampai petang, saudara, dia langsung kemudian dia mengoyakkan jubahnya, dia sujud di hadapan Tuhan sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dia ambil debu, lalu debu itu ditaruh di atas kepalanya. Itu yang dia lakukan. Berduka sebab kalah. Berduka sebab kalah. Kekalahan itu menimbulkan kemerosotan semangat. Semangat orang Israel jadi merosot. Semangat orang Israel itu menjadi lama-lama itu merosot, saudara. Itu yang ada. Semangatnya merosot dan berkurang. Dan itu berbahaya. 7 ayat 7. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan ini. Saudara, akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan aku sampai kalah begini?
Lebih baik tadi nggak usah masuk ke Kanaan. Ayat 8, oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Tidak jadi kesaksian. Orang yang kalah itu tidak akan bisa menjadi kesaksian. Tidak ada kesaksian dari orang yang kalah. Kecuali dikatakan jangan seperti dia. Saudara, sehingga Yosua mengatakan, aku ini harus ngomong apa? Aku ini harus ngomong apa? Kesaksian apakah yang harus saya sampaikan? Ucapan seperti apa yang harus saya katakan? Sebab apa? Sebab kalah tidak menjadi kesaksian. Ayat 9, apabila hari itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Saudara, musuh akan semakin garang. Kalau kalah, musuh itu akan semakin garang. Orang Kanaan yang tadinya hatinya tawar, hatinya jadi kecil melihat orang Israel mengalahkan Yeriko, mengalahkan musuh-musuh yang lain. Sekarang mereka menjadi garang setelah melihat orang Israel dikalahkan oleh orang Ai. Mereka akan menjadi semakin garang. Mereka akan semakin menyerang. Kalau saudara kalah oleh musuh saudara, saudara kalah oleh iblis, saudara kalah oleh daging, saudara kalah oleh keduniawian, maka keduniawian itu akan makin garang. Saudara, kedagingan akan makin garang dan iblis akan makin seram. Dia akan menekan habis-habisan. Tetapi kalau saudara menang, mereka juga akan kecut dan mereka akan diam, saudara. Itu yang ada. Sebab itu saudara, menang terus di dalam Tuhan. Tidak boleh ada kekalahan. Mengapa kalah? Kekalahan itu terjadi karena dosa. Ada seorang yang Israel namanya Akan, saudara, Akan. Nah, Akan itu saudara, dia pada waktu perang dengan orang Yeriko, Tuhan sudah bilang bahwa segala harta benda atau yang segala emas lalu kemudian yang lain itu diambil dimasukkan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Orang-orang binatang semua dibunuh. Tetapi pada waktu perang itu Akan itu hatinya ingin. Pada waktu dia melihat kain sutra yang bagus, dia lihat uang perak, dia lihat emas, dia ambil. Padahal kalau dihitung tidak seberapa banyak, saudara. Tapi dia ambil lalu dia sembunyikan, saudara. Dia sembunyikan. Pada itu barang-barang yang dikhususkan Tuhan. Kesalahan satu orang menyebabkan pasukan hancur. Pada waktu dia sembunyikan, saudara, maka ada pelanggaran di dalam pasukan itu. Ada ketidakdisiplinan di dalam pasukan itu. Allah tidak ingin Allah tidak ingin pasukannya tidak didisiplin. Kalau Allah melihat pasukan tidak didisiplin, Tuhan biasanya mengatakan, gak usah ikut perang aja kamu, daripada kamu mengganggu. Sebab apa? Sebab tidak ada gunanya. Kalau anak-anak Tuhan tidak didisiplin di dalam Tuhan, tidak didisiplin dalam pelayanan, tidak didisiplin dalam semua yang dilakukannya, Tuhan bilang gak usah aja ikut. Sebab apa? Sebab kamu akan menyebabkan kekalahan. Saudara, kesalahan satu orang menyebabkan pasukan hancur, 36 orang mati. Itu ada keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi Akan tidak hidup sendiri, akan terkait dengan bangsa, dengan Israelnya. Dalam perang melawan Yeriko, Tuhan melarang mengambil barang jarahan. Sebab masuk ke perbendaharaan ini peperangan yang pertama melawan Yeriko. Dan semua hasil harus menjadi milik Tuhan. Itu yang disebut buah sulung dari peperangan. Saudara, ini Akan ingin. Dia ingin barang-barang. Tuhan bilang, tunggu dulu. Semua hasil peperangan Yeriko masuk rumah Tuhan. Saudara, Tuhan bilang tunggu dulu. Sebab apa? Sebab bukan ini untuk kamu. Apakah harta di dalam peperangan tidak boleh dinikmati oleh umat Tuhan? Untuk Yeriko tidak. Untuk yang lain iya. Karena Yeriko itu buah sulung. Yang pertama itu buah Tuhan. Dimasukkan, saudara. Selanjutnya boleh ambil, saudara. Selanjutnya ambil. Nanti dalam perang berikutnya ambil semua jarahan untuk bangsa Israel. Silahkan ambil.
Saudara, perang dengan Ai ambil, boleh. Perang dengan yang lain ambil, boleh. Semua boleh ambil. Saudara, Tuhan juga ingin umatnya bisa menikmati hasil, bisa menikmati makanan, bisa menikmati. Tuhan bukan seorang yang melarang ini, kamu pergi lalu larang. Tidak, saudara, tidak demikian. Tuhan itu baik, Tuhan itu mengajar. Sekarang Tuhan mengatakan jarahan untuk Yeriko itu tidak boleh kamu ambil. Tapi nanti yang lain silahkan kamu ambil. Untuk Ai kamu ambil, semua ambil. Boleh. Saudara, Tuhan mengatakan lebih dahulu utamakan Tuhan. Tuhan sedang mengajar kepada umatnya untuk apa-apa mendahulukan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Mespesialiskan Tuhan. Tuhan mengkhususkan Tuhan. Tuhan yang terutama. Sebab apa Tuhan yang terutama? Karena kalau Tuhan yang terutama, maka semua akan jalan dengan baik. Kalau Tuhan yang diutamakan, maka semua dosa akan dikekang. Dosa tidak berdaya. Kalau Tuhan diutamakan, maka iblis dan dunia tidak berdaya. Sehingga saudara bisa menikmati. Alkitab berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan diberikan kepadamu. Saudara, itu yang kita lihat. Setelah tahu penyebabnya, Tuhan menyuruh Yosua untuk membuang penyebabnya. Itu penyebabnya buang. Pada waktu Allah berkata ada orang yang mencuri barang tumpasan. Lalu kemudian Yosua mengumpulkan orang Israel. Lalu dibuangnya undi. Maka terkenalah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Itu penyebabnya. Lalu penyebabnya itu diambil. Dan kemudian penyebabnya itu dibuang di lembah Akor. Lalu kemudian dirajam sampai mati. Dan di lembah Akor itulah akan binasa. Lalu kemudian di lembah Akor itu didirikan batu peringatan. Sebuah monumen untuk memperingatkan jangan seperti Akan yang hidupnya tidak disiplin. Jangan seperti Akan yang melanggar perintah Tuhan. Jangan seperti Akan yang mencuri. Nanti kita menemukan orang yang berlaku seperti Akan di dalam Alkitab, saudara. Kita menemukan namanya Raja Saul. Dia berbuat seperti Akan. Dia lupa tentang lembah Akor yang dilakukan. Dia mengambil, menyembunyikan barang tumpasan, yaitu lembu, domba, kambing, sapi, kepunyaan Raja Amalek, Raja Agag. Sehingga hari itu dipecat oleh Tuhan menjadi raja. Saudara lihat, Raja Saul tidak disiplin. Dulu yang tidak didisiplin adalah Akan, seorang prajurit. Tetapi kemudian adalah seorang raja namanya Saul. Saudaraku, itu yang dilihat. Lembah Akor. Yesaya 65 ayat 10, Hosea 2:14, kita baca Hosea 2:14. Di dalam Hosea 2 ayat yang ke-14, Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Saudara, the valley of Akor as a door of hope. Lembah Akor sebagai pintu pengharapan. Saudara, lembah Akor adalah lembah di mana akan dibunuh. Itu lembah ketidaktaatan. Tetapi Tuhan robah menjadi lembah pengharapan. Bahwa di dalamnya akan muncul satu pengharapan. Oh saudara, Tuhan mengubah banyak hal. Nah, peperangan yang pertama melawan Ai. Yosua jalan menurut nasihat para pengintai. Para pengintai mengatakan, oh jangan semua orang pergi. Jangan semua orang pergi. Itu penduduknya sedikit. Cukup beberapa ribu orang saja. Lalu kemudian mereka perang dan mereka kalah ternyata. Tetapi kekalahan itu bukan karena sedikit yang maju. Atau banyak yang maju. Kekalahan itu karena ada dosa. Mau satu orang, mau dua orang, kalau bersama dengan Tuhan pasti menang. Dalam peperangan yang kedua setelah Yosua membereskan penyebabnya, ia berdoa dan minta pimpinan Tuhan.
Tuhan memimpinnya dan mengalami kemenangan. Ulangan 32 ayat yang ke-30 ini yang benar. Kalau kita baca Ulangan 32 ayat yang ke-30. Ulangan 32:30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat 10.000 orang? Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Saudara, mungkin saya harus ngelihat ayatnya yang lain. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, Tuhan sebetulnya juga bicara bahwa 1 orang bisa mengalahkan 1.000, 2 orang bisa mengalahkan 10.000. Saudara, ini juga, tetapi ayat ini sepertinya kalau dilihat di terjemahan baru dikatakan bagaimana mungkin. Itu seolah-olah ada kebalikan bahwa orang Israel yang dikejar. Jadi tidak mungkin. Jadi seolah mengatakan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan 1 orang 1.000 orang, 2 orang 10.000 orang. Kalau bukan karena Tuhan. Jadi kalau bersama dengan Tuhan, 1 orang bisa mengalahkan 1.000, 2 orang bisa mengalahkan 10.000. Saudara, ini yang kita lihat. Bersama dengan Tuhan, kita bisa menang. Yosua 8 ayat 1-2 mengatakan Tuhan menyuruh Yosua jangan takut. Setelah di pasal yang ke-7 kekalahan. Di pasal yang kedua itu, saudara, di pasal 8 ayat yang kedua, Tuhan bilang jangan takut. Itu sama dengan di Roma pasal 8 yang mengatakan jangan takut, tidak ada hukuman yang ada di dalam Yesus. Saudara, di pasal yang pertama tuh 8 ayat 1, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Jadi saudaraku lihat di sini, Tuhan menyuruh Yosua jangan takut atau tawar hati. Ya, memang setelah kalah itu jadi takut dan tawar hati. Tetapi Tuhan mengatakan jangan takut dan tawar hati. Tuhan bilang, kamu memulai bersama dengan aku. Beberapa kali Tuhan berbicara kepada banyak orang jangan takut. Kepada gembala-gembala domba Tuhan bilang jangan takut. Kepada Sakaria berkata jangan takut. Kepada murid-murid Yesus yang sedang di Laut Galilea menghadapi badai, Tuhan mengatakan jangan takut. Kepada Maria juga mengatakan jangan takut. Selalu katakan jangan takut, saudara. Sekarang kepada Yosua pun Tuhan bilang kepada jangan takut, jangan tawar hati. Mengapa Tuhan tidak ingin saudara takut? Mengapa Tuhan mengatakan jangan takut? Tuhan ingin saudara tidak takut. Tuhan ingin saya tidak takut. Tuhan ingin kita semua maju. Tuhan ingin kita semua maju. Jangan takut melawan musuh. Tuhan ingin kita berhasil. Jangan takut. Tuhan tidak akan menghalangi kemajuan kita. Tuhan tidak akan menghalangi. Asal kita ada di jalan Tuhan, saudara. Tuhan tidak akan menghalangi kemajuan kita asal kita ada di dalam jalan Tuhan. Saudaraku, majulah, jalanlah dengan Tuhan. Tuhan akan mendorong saudara untuk maju. Dia mengatakan, maju, jangan takut. Maju, ayo, aku beserta dengan kamu. Maju saja. Yang penting, kamu ada di jalan Tuhan. Kalau saudara di jalan Tuhan, maju saja, melangkah saja. Tuhan akan beserta dengan saudara. Selama kita mematuhi perintahnya, kita memiliki hak istimewa untuk menuntut janjinya selama kita mematuhi. Tuhan senang menunjukkan dirinya kuat. Saudara, Tuhan senang menunjukkan bahwa dirinya kuat. Bahwa Tuhan itu mampu. Bahwa Tuhan bisa mengatasi segalanya. Karena Tuhan ingin saudara mengatakan terpujilah namamu Tuhan. Karena engkau kuat, karena engkau gagah. Saudara, Tuhan ingin orang-orang itu melompat-lompat karena melihat perbuatan Allah yang besar, perbuatan Allah yang ajaib. Tuhan ingin seperti orang Israel melihat bagaimana Allah membelah Laut Kolsom dan mereka melompat menari-nari, mereka bersukaria di dalam Tuhan karena perbuatan Allah yang ajaib. Tuhan ingin, mengapa Tuhan mendorong Daud untuk mengalahkan Goliat? Supaya semua orang Israel melihat bahwa Allah yang mereka sembah Allah yang luar biasa, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah pemenang, saudara. Tuhan senang kalau saudara mengalami kemenangan dan mengatakan Tuhan luar biasa engkau, Tuhan luar biasa engkau pemenang luar biasa Tuhan. Namamu di atas segala nama, namamu di atas segala nama dan namamu adalah nama yang agung.
Tuhan senang menunjukkan dirinya kuat, mampu memberi segala keperluan umatnya. Tuhan senang, saudara. Tuhan selalu memiliki rencana untuk diikuti umatnya. Dan satu-satunya cara untuk mendapat kemenangan adalah mematuhi perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, ya di dalam nama Yesus, saudara harus bisa berkata, segala kuasa iblis dihancurkan, segala keduniawian dipatahkan, dan roh-roh penguasa di udara dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Saudara bisa berkata begitu. Saudaraku, itu yang ada. Tuhan ingin namanya dimuliakan dan ditinggikan. Tuhan mengajarkan kepada Yosua strategi perang. Ketika perang melawan Yeriko, polanya mengelilingi kota Yeriko. Kota Yeriko dikelilingi selama 7 hari. Terus dikelilingi. Tiap hari dikelilingi. Pada hari yang ke-7, dalam putaran yang ke-7, mereka berteriak dengan keras. Lalu kemudian tembok itu roboh, hancur. Yosua siang hari. Tetapi untuk Ai tidak begitu. Allah tidak menyuruh mengelilingi kota Ai seperti kota Yeriko. Allah tidak melakukan itu. Berbeda, masing-masing berbeda. Untuk Ai Tuhan suruh Yosua menyembunyikan 30.000 orang di belakang kota Ai. Saudara, kita lihat pada saat Yeriko dilakukan siang hari. Pada saat dengan orang Ai malam hari. Ada kalanya kita berperang di dalam siang hari. Ada kalanya kita berperang malam hari. Ada kalanya kita berdoa pagi hari. Ada kalanya Tuhan suruh kita berdoa di malam hari. Ada kalanya kita berdoa semalam suntuk seperti Yosua. Yosua itu berangkat dari malam sampai pagi baru perang, saudara. Perangnya itu fajar hari. Perangnya itu pagi hari. Tapi Yosua udah nyiapkan dari malam hari sampai pagi hari. Itu berarti tidak tidur. Mereka tidak tidur. Semua pasukannya tidak tidur. Mereka semua berjaga-jaga. Itu seperti orang berdoa semalam suntuk, saudara. Ada kalanya kita berdoa semalam suntuk dari malam sampai ke pagi hari. Karena peperangan dengan orang yang model Ai. Karena peperangan dengan puing-puing. Karena peperangan dengan kelesuan. Karena peperangan dengan orang-orang yang tidak ada semangat untuk maju di dalam Tuhan. Maka diperlukan doa semalam suntuk. Maka berdoa malam sampai pagi hari. Sehingga mengalami kekuatan lalu berperang dan menang. Kadang-kadang ada orang yang lembek, ada orang yang lemah, ada orang yang tidak berdaya. Saudaraku, saudara memerlukan doa. Doa semalaman. Doa semalaman. Lalu sampai pagi hari. Dan kita akan mengalami kemenangan. Saudaraku, itu Tuhan inginkan. Menang itu enak, saudara. Peperangan rohani juga demikian. Ada kalanya Tuhan menyuruh kita berdoa semalam suntuk. Setiap peperangan ada beda strateginya. Yang penting menurut kehendak Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk mencari kehendak Tuhan. Sangat penting bagi kita mencari kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak bergantung kepada kemenangan masa lalu. Kemenangan masa lalu ada kemenangannya. Kemenangan masa kini ada kemenangannya. Kemenangan masa mendatang ada caranya. Dan kita minta kepada Tuhan cara-caranya. Saudara jadi harus bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan bagaimana caranya? Tuhan bagaimana caranya? Saudara bertanya kepada Tuhan tidak membuang waktu. Bertanya kepada Tuhan itu ada. Tuhan mengatur strategi ini dengan memakai kesalahan Yosua yang telah dibuatnya untuk menjadikan kemenangan. Sebab Tuhan robah. Tuhan juga memakai strategi ini dari kesombongan Ai. Karena dia merasa dirinya udah menang. Lalu Tuhan siap untuk menghancurkan mereka. 30.000 orang ditaruh di belakang kota Ai bersembunyi di malam hari sampai pagi. Itu yang saya katakan doa semalam suntuk. 5.000 orang disembunyikan di perbatasan Ai dengan Betel. Saudara, mengapa Ai dengan Betel? Karena di antara Ai dengan Betel itu ada Mesbah Abraham. Di mana itu berhubungan dengan doa persekutuan kepada Tuhan. Dan sisanya yang lain bersama dengan Yosua berhadap-hadapan dengan pasukan Ai, saudara. Mereka berdiri di depan pintu gerbang benteng kota Ai. Mereka siap untuk menyerang, memancing orang Ai itu keluar dari benteng itu. Saudara, pada waktu perang itu sedang berjalan, saudara lihat
orang Ai pagi-pagi dia lihat ada orang-orang Yosua di depan pintu gerbang. Mereka mengatakan, itu dia yang sudah dikalahkan. Mereka ada lagi di depan. Mereka mau menyerbu, mereka mau menyerang. Lalu orang Ai itu keluar semua. Lalu dia buka pintu gerbangnya, dia keluar. Waktu lihat pasukan itu menyerang, sesuai dengan strategi yang diterapkan, saudara, Yosua melarikan diri dengan orangnya. Dia lari. Pada waktu lari, saudara, pasukan Ai mengatakan, wah, kita menang, kita binasakan mereka. Lalu mereka itu kejar semua. Waktu mereka kejar, saudara, setelah cukup jauh, Tuhan bicara kepada Yosua. Yosua, sekarang angkat lembingmu ke atas. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkan tangannya, maka segera bangun orang yang bersembunyi itu. Orang yang sembunyi 30.000 orang yang ada disembunyi di belakang kota Ai itu, dia bangun, lalu dia menyerang benteng kota itu, masuk ke dalam kota itu dan bakar semua. Sebab saudara, semuanya udah pada keluar. Yosua mengacungkan tangannya terus sampai Israel menang. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpas. Dia acungkan tangannya. Dia terus angkat tangannya. Dia angkat tangannya, saudara, tombaknya dia pegang terus sampai menang. Yosua mungkin capek, dia nggak pusing. Dia pegang terus 1 jam, 2 jam, dia pegang terus, 3 jam, dia pegang terus. Dia angkat tangan terus sampai menang. Saudara, kalau saudara disuruh di dalam gereja, mari kita angkat tangan. Berapa menit saudara bisa bertahan? Mari kita angkat tangan, saudara. Kira-kira sudah 1 menit yang lain, tangan kanan diturunkan, tangan kiri diangkat. Tangan kiri capek, tangan kiri turunkan, tangan kanan diangkat, saudara. Saudara, kalau sudah suruh angkat tangan dua-duanya, saudara kira-kira, mulai turun, saudara, mulai begini. Lama-lama begini, akhirnya saudara jadi diturunkan. Tidak kuat, tapi Yosua memaksakan diri karena dia ingin menang. Kenapa? Karena Yosua ingat pada waktu Musa berperang dengan orang Amalek, Tuhan suruh angkat tangan, Musa angkat tangan. Ini juga disuruh angkat lembing, dia angkat lembing. Saudara, angkat tangan. Kalau Musa cuma angkat, saudara, dia angkat tangannya. Kalau kita lihat waktu dia angkat tangannya, saudara, dan menang perang. Di Keluaran 17 kita melihat bagaimana Musa mengangkat tangannya ketika melawan orang Amalek. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Saudara, pada waktu angkat tangan, kuat Israel. Pada waktu turun tangan, lemah. Tidak ada di sini. Ya, dia angkat tongkat Allah. Tetapi sekarang Yosua angkat lembing. Kayaknya lembing lebih berat daripada tongkat, saudara. Sebab biasanya lembing itu di ujungnya itu ada mata dari besi. Itu tombak, saudara, diangkat. Pada waktu diangkat, saudara, diangkat. Dan dia menang. Yosua sudah tua, lebih tua dari Musa pada waktu itu, saudara. Karena Yosua kira-kira umur 86 tahunan, sedangkan Musa mungkin 81 tahunan, saudara, waktu itu. Jadi kita lihat dia angkat terus. Dan dia angkat terus yang ada. Jadi Yosua tidak ikut perang. Dia angkat tangannya kepada Tuhan. Dia seolah-olah mengatakan, Tuhan, jangan Tuhan melepaskan kami. Jangan engkau tidak lihat kami. Jangan engkau melepaskan tangan kami. Jangan kau undur dari kami, Tuhan. Lihat tanganku terangkat kepadamu. Pada waktu kita mengatakan, Tuhan, jangan engkau biarkan kami. Jangan engkau tidak ingat kami. Jangan engkau membiarkan kami. Dan Tuhan nolong. Kita ada nyanyian mengatakan, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara, kuasa Allah tidak tersembunyi. Tangannya ada. Kita harus angkat tangan kita kepada Tuhan terus. Tuhan,
janganlah engkau lalui. Jangan engkau lalui. Janganlah engkau tinggalkan kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Saudara, itu nyanyian yang ada. Peperangan itu ada. Tapi Yosua angkat tangan. Musuh kita memang bukan Ai atau Jericho. Musuh kita adalah iblis dengan berbagai strateginya. Ia tidak bisa mengalahkan kita. Iblis hanya bisa menipu kita untuk berbuat dosa. Jika kita berbuat dosa, kita kalah. Iblis akan pakai sifat daging untuk mengajak kita berbuat dosa. Iblis akan pakai keduniawian untuk menawarkan kepada kita supaya kita melupakan Tuhan. Tetapi jika kita tahu siasatnya, maka kita akan melawannya. Kita berkata, Tuhan, Kau pemenang. Tuhan, Engkau yang memberi kemenangan. Sama seperti Yosua, dia angkat tangan. Dia mengatakan, jangan engkau lalui kami. Engkau berikan kemenangan. Engkau berikan kemenangan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Iblis akan menipu saudara dengan mengatakan Tuhan jauh darimu. Tuhan tidak jauh, Tuhan ada. Iblis akan mencobai dengan berbagai persoalan yang ada. Tapi hadapi, pasti menang. Kita tidak boleh takut. Kita harus maju dan menang. Doa itu penting untuk menang. Doa itu penting untuk menang. Berdoalah. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Berdoa. Saudara, kalah itu menyedihkan. Kita adalah pemenang. Tuhan beri kemenangan kepada kita dimanapun kita berada. Saudara, Tuhan beri kemenangan. Pasti kita akan mengalami kemenangan. Bersama Yesus kita bisa menang. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Saudara, kita akan menyanyikan nyanyian ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Saudara, kita bersama dengan Tuhan. Pasti kita bisa mengalami kemenangan yang gemilang. Kita nyanyi nyanyian ini sama-sama. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib,
Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia mencikan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia memulihkan, Dia Raja segala raja. Saudara, bersama Yesus saudara bisa lakukan banyak perkara. Bersama Yesus saudara bisa menang. Bersama Yesus segala-galanya. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia memulihkan, Dia Raja segala raja. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami. Tetapi Engkau akan menolong kami dan memberi kemenangan di tengah-tengah persoalan apapun yang ada. Bersama dengan Tuhan kami menang. Jikalau Tuhan bersama dengan kami, siapakah lawan kami? Bapa di sorga, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Bersama Yesus kami melakukan perkara yang besar. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Tuhan, beri kami kekuatan dan kemenangan selalu. Terpujilah akan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau berkati dengan berkat dari Tuhan. Engkau berkati dengan kuasa dari Engkau. Engkau berkati Tuhan Yesus supaya umat-Mu bisa mengalami berkat yang indah dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkat yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah atau terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan perangga